Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi fisika SMA kelas 12 yaitu tentang energi reaksi inti. Yuk, silahkan disimak baik-baik ya. Sebelum kita bahas ke energi reaksi inti, kita bahas dulu yuk apa sih yang dimaksud dengan reaksi inti. Ada yang udah tahu belum ya teman-teman? Nah, jadi reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom ditembak dengan partikel yang berenergi, maka akan menghasilkan inti atom baru disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Nah, secara matematis persamaan reaksi inti dapat dituliskan seperti ini ya. Nah, jadi pada peristiwa ini seberkas partikel A ditembak pada inti atom X ya. Nah, jadi partikel A-nya ini bertindak sebagai proyektil atau peluru, kemudian ditembakkan kepada inti sasaran. Nah, inti sasarannya adalah inti atom X. Nah, setelah reaksi, maka dihasilkan inti atom baru atau produknya, ya ini inti atom Y, dan partikel B ya. Partikel yang ditimbulkan adalah partikel B, dan disertai dengan pelepasan sejumlah energi, yaitu Q. Kemudian, fisikawan yang pertama kali tercatat melihat suatu reaksi inti atau reaksi nuklir adalah Ernest Rutherford. Pada tahun 1919, Rutherford mengamati inti atom nitrogen ditembak dengan partikel alfa atau inti helium ya, menjadi inti atom oksigen dengan disertai timbulnya proton. Nah, secara matematis persamaan reaksinya dapat ditulis seperti ini ya. Nah, jadi pada tahun 1919 Rutherford melihat inti atom nitrogen ditembakkan dengan partikel alfa atau inti helium sehingga menghasilkan inti atom baru yaitu oksigen ya, dan proton disertai dengan pelepasan energi yaitu Q. Pada reaksi inti atom ini berlaku yang pertama hukum kekalan nomor massa, yang kedua hukum kekalan nomor atom. Nah, kalian ingat gak nih nomor massa dan nomor atom itu yang mana ya? Yuk kita ingat-ingat lagi ya. Nah, jadi nomor massa itu adalah yang A-nya ya, yang bagian atas. Sedangkan nomor atom adalah yang bawah, yaitu yang Z. Nah, di sini kan berlaku hukum kekalan nomor massa dan nomor atom. Berarti kan nomor massa dan nomor atom baik sebelum atau setelah jumlahnya harus sama ya, baik sebelum atau setelah reaksi jumlahnya harus sama. Nah, sekarang kita lihat nomor massa itu kan yang atas ya, yang A. Kita cek sudah sama atau belum ya. Pada sebelum reaksi nomor massanya adalah 4 tambah 14 berarti 18. Setelah reaksi 17 tambah 1 berarti 18. Berarti sudah sama ya untuk nomor massanya. Coba bagaimana dengan nomor atomnya, kita cek ya. Nomor atom tadi kan yang Z ya. Jadi coba kita lihat jumlah nomor atom sebelum dan setelah reaksi ini sama atau enggak. Nah, ini kan 2 tambah 7 berarti 9. Setelah reaksinya 8 tambah 1 juga 9. Oh, berarti di sini pada persamaan ini nomor massa dan nomor atomnya baik sebelum dan setelah jumlahnya sudah sama ya. Kemudian yang ketiga berlaku hukum kekalan momentum, yang keempat berlaku hukum kekalan energi. Nah, jadi baik sebelum reaksi maupun setelah reaksi nilai momentum dan energinya harus sama ya, karena bersifat kekal berarti tidak mengalami perubahan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan energi yang dihasilkan dari reaksi inti? Nah, ingat tadi ya, pada energi reaksi inti ini berlaku hukum kekekalan energi. Apa tadi teman-teman bunyinya? Yaitu energi baik sebelum atau setelah reaksi nilainya sama ya. Jadi energi sebelum reaksi sama dengan setelah reaksi. Nah, energi sebelum reaksi ini ada energi apa saja? Nah, ini ya, ada energi reaktan atau disebut juga energi pereaksi, yaitu partikel A dan inti atom X ya. Energi pada partikel A dan energi pada atom X. Kemudian pada sebelum reaksi pada setelah reaksi, pada setelah reaksi itu ada energi apa saja? Ada energi produk dan energi reaksi ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Sebelum reaksi ada energi reaktan sama dengan energi produk tambah energi reaksi. Nah, karena di sini kita mau cari energi reaksi inti Q-nya ya,
maka di sini energi produknya pindah ruas, kan positif pindah ruas jadi negatif ya. Jadi bisa kita tulis energi reaksi sama dengan energi reaktan dikurang energi produk. Nah, di mana menurut Einstein energi total yang dimiliki suatu massa M itu nilainya adalah E sama dengan mc kuadrat. Nah, di mana E-nya adalah energi, M-nya massa, C-nya adalah kecepatan cahaya ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini teman-teman. Energi reaksi yang kita cari ya, yaitu Q-nya sama dengan energi reaktan. Nah, tadi kan energi persamaan ini ya, mc kuadrat. Nah, energi reaktan berarti punya siapa? Punya partikel A dan inti atom X. Jadi bisa kita tulis MAC kuadrat ditambah MXC kuadrat dikurang energi produk. Energi produknya siapa? Ini ya, atom Y dan partikel B. Jadi bisa kita tulis MYC kuadrat ditambah MBC kuadrat. Kemudian ada yang sama nggak nih teman-teman? Ada ya, yaitu C kuadratnya. Kalau ada yang sama bisa kita keluarin. Jadi Q-nya sama dengan C kuadrat dikali MA plus MX dikurang C kuadrat dikali MY plus MB. Ada yang bisa dikeluarin lagi nggak teman-teman? Ada ya, C kuadratnya, sehingga diperoleh Q-nya sama dengan MA plus MX dikurang MY plus MB dikali C kuadrat. Nah, persamaan ini berlaku jika masanya dalam kilogram ya teman-teman. Tetapi pada reaksi inti, semua massa inti itu dinyatakan dalam SMA, yaitu satuan massa atom, sehingga persamaan energi pada reaksi inti menjadi seperti ini ya. Jadi Q sama dengan MA plus MX dikurang MY plus MB dikali 931 mega elektron volt ya. Nah, di sini ada catatan untuk persamaan di atas. Jadi jika Q-nya lebih besar dari 0 atau nilai Q-nya positif ya, maka disebut reaksi eksotermik. Jadi selama reaksi berlangsung dia akan melepaskan energi. Tetapi jika Q yang dihasilkan lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka disebut reaksi endotermik. Jadi selama reaksi berlangsung dia akan menyerap energi. Kemudian Ma plus Mx di sini adalah jumlah massa inti atom sebelum reaksi ya, dikurang My plus Mb yaitu jumlah massa inti setelah reaksi. Nah, massa di sini satuannya SMA semua ya, yaitu satuan massa atom. Kemudian Q di sini adalah energi pada reaksi inti, satuannya adalah MeV, yaitu mega elektron volt. Kemudian di sini ada konversi satuan ya, di mana 1 SMA itu sama dengan 931 mega elektron volt. Makanya di persamaannya masanya ini kita kali dengan 931 mega elektron volt karena di sini masanya masih 1 SMA ya, jadi kita konversi. Oke, sekarang kita ke contoh soal energi reaksi inti ya. Nah, di sini ada soal UN Fisika SMA tahun 2014 tentang energi reaksi inti. Nah, coba perhatikan reaksi inti berikut ini ya. Nah, di sini diketahui massa inti karbon dengan nomor massa 13 yaitu 13,0033 SMA. Kemudian deuteron ya 2,0141 SMA, kemudian karbon dengan nomor massa 14 yaitu 14,0030 SMA dan proton 1,0078 SMA. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah bila massa 1 SMA setara dengan energi 931 mega elektron volt, maka energi yang terjadi pada reaksi inti di atas adalah titik-titik. Nah, berarti yang ditanyakan apa teman-teman? Energi yang terjadi pada reaksi di atas, berarti Q-nya ya. Nah, kira-kira pakai persamaan apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Nah, yang tadi ya, jadi energi reaksi sama dengan jumlah massa sebelum reaksi dikurangin jumlah massa setelah reaksi. Nah, jumlah massa sebelum reaksi itu massa siapa? Ini ya, massa reaktan, yaitu karbon dengan nomor massa 13 dan deuteron. Kemudian dikurangin massa produk. Massa produk siapa? Ini ya, karbon dengan nomor massa 14 dan massa proton. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya, energi reaksi kan Q yang tadi kita cari ya. Nah, di sini sudah diketahui jadi tidak usah kita tulis kembali. Kemudian massa reaktannya bisa kita tulis massa karbon
13 ditambah massa neutron dikurang massa karbon 14 ditambah massa proton, jangan lupa ya, dikali 931 mega elektron volt. Ya udah tinggal kita masukin angkanya ya teman-teman. Massa karbon 13-nya ini 13,0033 ditambah massa neutron itu 2,0141 dikurang massa karbon 14 yaitu 14,003 ditambah massa proton yaitu 1,0078 dikali 931. Jadi Q-nya sama dengan ini tambah ini, hasilnya ini ya, 15,0174 dikurang ini tambah ini, hasilnya adalah 15,0108. Jangan lupa dikali 931 mega elektron volt. Sehingga hasil akhirnya adalah Q-nya sama dengan ini kurang ini 0,0066 dikali 931, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6,1446 mega elektron volt. Nah, yang mana nih teman-teman jawabannya? Nah, betul yang B ya. Jadi, energi pada reaksi inti Q-nya ini diperoleh sama dengan 6,1446 mega elektron volt. Gimana? Cukup mudah kan teman-teman? Semoga dapat dipahami dengan baik ya bagaimana caranya mencari energi pada reaksi inti. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis reaksi inti. Ada dua ya, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti ringan disertai dengan pelepasan energi. Contohnya adalah atom uranium ya. Ketika dia menyerap neutron, maka dia akan membelah menjadi inti-inti yang lebih ringan, yaitu akan menjadi xenon dan strontium, dan dua neutron disertai dengan pelepasan energi. Nah, kalian bisa lihat nih, sebelumnya kan uraniumnya dengan nomor massa segini ya, dan nomor atom, kemudian dia membelah menjadi atom-atom, inti-inti atom yang lebih ringan, yaitu xenon dengan nomor massa 140 dan strontium dengan nomor massa 94. Jadi dia menjadi inti-inti atom yang lebih ringan ya. Nah, ketika reaksi fisi ini tidak terkendali, maka dia akan menghasilkan pelepasan energi yang sangat besar sehingga akan menghasilkan ledakan. Nah, makanya contohnya reaksi fisi adalah bom atom ya. Kemudian yang kedua reaksi fusi. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi pembelahan inti, kalau ini penggabungan inti-inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai dengan pelepasan energi. Nah, contoh persamaan reaksinya seperti ini ya. Nah, reaksi fusi ini biasanya terjadi pada matahari. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang energi reaksi inti dan reaksi inti. Semoga dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung dan setia menonton video Ibu sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.